banyak ditemuin kendala. Jadi kalau misalnya ada kendala yang dihadapi pada malam hari ini, boleh langsung ditanyakan, jadi bisa langsung terselesaikan. Nah, sebelum kita masuk ke sesi utamanya, ke materi utamanya, mungkin saya mau konfirmasi dulu nih ke teman-teman. Apakah teman-teman yang bergabung pada Zoom meeting pada malam hari ini itu sudah masuk ke grup WhatsApp bersama tim Altisia? Boleh kasih konfirmasinya via kolom chat atau boleh open mic. Sudah, Ibu. Nah, Kakak Kerjum. Oke, berarti sebagian besar udah, mungkin juga berarti teman-teman yang bergabung di sini sudah join ya di grupnya. Nah, kenapa saya tanya seperti itu? Karena saya mau konfirmasi. Berarti teman-teman yang bergabung di sini sudah melihat namanya di file Excel yang tadi saya kirim sebelum sesi kick off. Berarti teman-teman udah baca ya filenya? Sudah baca. Oke, udah. Oke, kita langsung pindah ke materi utama. Jadi materi utama hari ini itu adalah yang pertama adalah proses aktivasi akun. Jadi sebenarnya teman-teman yang namanya ada di file Excel tadi itu sebenarnya sudah terdaftar di Altisia. Tapi memang masing-masing itu eh, perlu mengaktifasi sendiri akunnya. Kenapa harus diaktifasi? Karena nanti di proses aktivasi itu akan muncul data-data personal yang teman-teman boleh isi. Eh, jadi nanti di sertifikatnya tidak ada yang keliru seperti itu. Sebenarnya saya punya pamfletnya, tapi untuk lebih jelasnya saya nanti jelaskan step by step. Oke? Oke, disclaimer juga kalau misalnya saya ngejelasinnya agak kecepatan, boleh diinterupsi aja ya teman-teman. Oke. Eh, jadi yang sekarang yang pertama kita akan lakukan dalam proses aktivasi akun Altisia itu adalah teman-teman boleh buka filenya lagi, terus copy kode aktivasi atau kode unik yang agak panjang itu. Nah, ini sesuai dengan namanya teman-teman. Jadi misalnya Ariski itu pakai kode aktivasinya sendiri, jadi jangan pakai punyanya Violina atau yang lain. Jadi teman-teman sekarang boleh copy activation code-nya masing-masing. Saya kasih waktu sekitar 1 sampai 2 menit. Boleh teman-teman di copy sekarang. Kalau nanti sudah berhasil di copy, nanti komen di kolom chat ya. Kalau sudah berhasil di copy, komen aja. Udah Kak, udah. Biar kita tahu dan bisa lanjut ke step yang pertama. Oke. Oke, udah banyak yang sudah ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya file Excel ini adalah file di mana para nama yang ada di sini itu sudah terdaftar di Altisia, tapi perlu di apa namanya diaktifasi akunnya. Nah, langkah pertama untuk mengaktifasi akun Altisia adalah teman-teman buka website yang ini, altisia.org/activation-code. Nanti saya bantu kirim linknya di kolom chat. Kalau Sari boleh tolong kirim linknya
kolom chat. Dan juga ke grup WA. Jadi teman-teman sekarang boleh klik yang itu ya. Klik website yang kakak kirim di kolom chat dan juga nanti kakak Lestari kirim di grup WA. Apa sudah ada yang berhasil ngeklik websitenya? Sudah. 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 Oke. Nah, kalau sudah berhasil diklik link websitenya, kita boleh akses. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini, teman. Berarti teman-teman sudah berhasil masuk ke halaman yang ini ya? Yes. Oke. Nah, sudah berapa orang yang berhasil akses ke halaman yang ini? Tuh. Oke, aman ya, berarti udah bisa ngakses sampai ke tahap yang ini. Oke, cukup. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman boleh klik yang ini, tulisan Activate My Code. Jadi teman-teman klik aja, nanti akan diarahkan ke halaman baru. Ke halaman seperti ini. Kalau udah berhasil, boleh open mic kok. Udah, Kak, udah. Udah, berarti jaringannya aman ya kalau udah berhasil sampai ke tahap yang ini. Oke. Oke, teman-teman yang open mic boleh tolong di-mute dulu ya. Biar yang lain nggak keganggu. Terima kasih. Nah, karena udah banyak yang bisa dan berhasil mengakses halaman yang ini, kita boleh lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, boleh. Kaget. Saya izin mute ya teman-teman yang open mic. Udah berhasil teman-teman? Oke. Oh, masih loading. Oke, kita tungguin ya. Sampai 19.23. Boleh ulangi aktivasinya, Kak. Ini. Saya kirim ulang ya linknya. Oke, udah berhasil teman-teman. Oke, nah ini kita masuk ke step-step yang mungkin teman-teman semuanya akan menghadapi kendala. Jadi perlu hati-hati dan perlu perhatiannya juga terkait apa yang saya sampaikan. Oke teman-teman, tadi di awal saya sudah minta ke teman-teman untuk mengcopy kode-kode ini sesuai dengan namanya teman-teman. Jadi teman-teman diharapkan nggak pakai kode yang bukan namanya ya, biar nggak ada kendala, Kak, kok kode saya nggak bisa dipakai. Gitu. Jadi teman-teman harus perhatiin kode yang teman-teman pakai itu sesuai dengan namanya masing-masing. Nah, boleh di-copy lagi. Jadi kita nanti akan masukkan ke sini. Ke website yang Activate My Code. Saya coba dulu ya teman-teman, copy kode saya.
Oke, teman-teman udah berhasil copy kode activation code-nya? Sudah. Udah. Oke, sudah berarti ya aman. Tapi masih ada yang loading juga ya. Oke. Mungkin yang loading boleh diperhatiin aja step-stepnya karena saya nggak akan kecepatan kok ngejelasinnya. Oke, banyak yang udah ya. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, setelah teman-teman mengcopy activation code-nya, boleh dimasukkan ke bagian kolom use my code. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau sudah berhasil memasukkan kode unik yang dari file Excel tadi, teman-teman boleh memasukkan email address-nya. Perlu diketahui teman-teman harus memasukkan alamat email yang valid karena nantinya kalau misalnya di kemudian hari ada kendala terkait akunnya teman-teman bisa mengatasinya sendiri tanpa minta bantuan ke tim Altissia seperti itu. Jadi pastikan email yang teman-teman masukkan itu teman-teman bisa akses atau bisa juga teman-teman gunain akun email kampus kah atau email pribadinya teman-teman. Nah, saya kasih contoh punya saya. Jadi teman-teman boleh masukkan alamat emailnya masing-masing seperti itu. Saya kasih waktu sekitar semenit ya teman-teman. Kalau yang udah berhasil masukin email address-nya boleh komen lagi di kolom chat biar saya tahu kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Sebentar ya Kak, ini belum ke kopi. Oke, boleh. Lanjut. Udah, Kak. Lanjut. Oke, kita tungguin yang tadi dulu ya. Email kampus boleh yang jelas teman-teman bisa akses inbox-nya. Oke, ditungguin. Oke. Yang udah komen sudah? Jangan di double komen ya, biar pertanyaan atau kendala teman-teman yang lain bisa kebaca oleh tim Altissia. Oke, kita tunggu semenit lagi ya teman-teman. Oke. Oke, aman ya berarti teman-teman. Kita lanjut ke step selanjutnya. Jadi, pastikan yang teman-teman masukkan di kolom email itu adalah email yang teman-teman bisa akses inbox-nya. Jadi, kalau misalnya besok-besok teman-teman lupa password, teman-teman bisa reset sendiri kayak akun-akun sosial media lainnya seperti itu. Nah, untuk di kolom password, teman-teman boleh buat password eh, boleh buat password sesuai kemauannya teman-teman, boleh password yang selama ini teman-teman pakai untuk akun-akun lain, yang jelas teman-teman bisa ingat atau boleh juga teman-teman catat passwordnya. Gitu. Nah, saya kasih contoh. Kalau passwordnya sama dengan email, nggak apa-apa, Kak? Boleh. Oke, sekedar info juga buat yang mau nanya boleh tulis di kolom chat ya teman-teman biar teman-teman yang lain nggak keganggu. Thank you. Nanti ada tim dari Altissia yang bantu jawab kendalanya teman-teman. Oke, jadi teman-teman sekarang bisa buat password.
yang nantinya teman-teman bisa pakai untuk mengakses akunnya teman-teman. Oke. Nah, di tampilan yang saya share, di tampilan yang di layar yang saya share, teman-teman bisa lihat karena saya sudah mengisi kolom my code, email address dan juga password, sudah muncul pilihan untuk register. Jadi teman-teman kalau sudah mengisi ketiganya boleh klik yang register. Oke, saya klik ya teman-teman. Oke. Nah, jangan diisi dulu teman-teman, tunggu instruksi saya. Nah, setelah diklik register akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Jadi ada 2 kolom yang teman-teman harus isi, yaitu first name dan juga last name. Ya. Di first name teman-teman boleh isi dengan nama lengkapnya teman-teman. Contohnya saya Anugrah Putri Amalia. Jadi tulis aja nama lengkapnya teman-teman. Misalnya nama lengkapnya Dias Ilyasyah. Tulis aja Dias Ilyasyah di kolom first name. Nah, untuk di kolom last name, teman-teman boleh masukkan program studinya teman-teman. Jadi misalnya Akmal, program studinya ilmu hukum. Di last name tulis aja ilmu hukum. Kalau misalnya Siti, program studinya itu apa namanya, kesehatan masyarakat, boleh dimasukin kesehatan masyarakat di last name-nya. Jadi seperti itu teman-teman. Hal ini untuk memudahkan kami dari tim Altisia saat pembuatan sertifikat nanti. Jadi teman-teman harap mengisi datanya dengan benar di bagian yang saat ini kita tampilkan. Seperti tadi yang ada pertanyaan di grup WhatsApp, ada teman-teman yang mengeluhkan bahwa namanya itu salah di file yang kami share. Oleh karena itu, teman-teman yang namanya salah boleh memberikan namanya yang benar di kolom first name. Seperti itu. Izin bertanya, Boleh. kalau semisal udah keburu isi last name-nya nama asli gimana? Nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, Kak. Oke, Pak. Tapi untuk teman-teman yang belum mengisi last name-nya, jadi diharapkan untuk mengisi last name dengan program studi. Oke? Dan untuk teman-teman juga untuk mengantisipasi hal seperti ini terjadi, teman-teman diharapkan mengikuti sesuai dengan step yang saya pandu. Oke? Nah, lanjut. Misalnya saya tulis ilmu gizi. Lalu kita klik continue. Setelah diklik continue, akan ada tampilan seperti ini, teman-teman. Search your learning language. Jadi artinya adalah teman-teman boleh memilih teman-teman mau belajar bahasa apa. Sebenarnya apapun bahasa yang teman-teman pilih pada halaman yang ini, teman-teman akan bisa ganti nantinya di bagian profile. Tapi untuk malam ini kita boleh seragamkan pilihan bahasanya, yaitu ke bahasa Inggris. Oke, sudah berhasil semua teman-teman masuk ke halaman yang ini? Untuk berapa bahasa yang bisa dipilih, untuk di halaman ini hanya 1, tapi nanti kalau di bagian profil teman-teman bisa mengakses 25 bahasanya. Jadi ini nanti akan menampilkan sesuai dengan bahasa yang teman-teman pilih. Jadi kalau misalnya kalian pilih bahasa Inggris, di halaman depan pembelajarannya nanti akan menampilkan materi-materi
pembelajaran bahasa Inggris. Seperti itu. Yang punya kendala boleh disimpan atau boleh di-share ke kolom chat karena nanti akan ada Kak Eka dan juga Kak Lestari yang bantu buat handle kendalanya teman-teman. Oke. Nah, tadi saya bilang malam ini kita seragamin aja bahasanya yaitu bahasa Inggris. Setelah teman-teman pilih, teman-teman bisa klik yang paling bawah, validate. Oke, saya klik ya teman-teman. Nah, selanjutnya akan ada muncul tampilan seperti ini. Search your learning path. Jadi ini itu platformnya minta kalian mau goals untuk belajarnya itu untuk apa? Apakah untuk bekerja kah? Untuk dalam kehidupan sehari-hari kah? Seperti itu. Tapi sebenarnya yang learning path ini bisa diganti juga nanti di kolom profil. Jadi saran saya sih malam ini kita seragami lagi, kita pilih yang study. Oke, sudah berhasil sampai di sini teman-teman. Kalau sudah berhasil boleh kasih infonya di kolom chat biar kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Lanjut. Oke, aman ya teman-teman. Setelah pilih tadi, teman-teman boleh pilih yang paling bawah lagi, yang validate. Nah, kalau yang ini, nanti sebenarnya apa yang teman-teman pilih di opsi yang tampil ini itu teman-teman nanti akan mendapatkan materi sesuai dengan yang teman-teman pilih di bagian sini. Jadi misalnya teman-teman tadi pilih bahasa Inggris, terus untuk study, teman-teman sekarang bisa pilih teman-teman tuh mau konten pembelajarannya itu dalam konteksnya apa. Misalnya teman-teman jurusannya itu ilmu hukum. Nah, karena mau belajarnya bahasa Inggris, teman-teman nanti bisa pilih yang Law and Justice. Jadi nanti konten yang tampil di apa namanya di aplikasi belajarnya itu akan menampilkan konten-konten yang berkaitan dengan law and justice seperti itu. Jadi misalnya teman-teman dari apa namanya dari jurusan kesehatan boleh pilih yang health and well-being seperti itu. Nah, boleh dipilih teman-teman sesuai dengan jurusannya. Kalau sudah boleh komen lagi udah di kolom chat. Sudah? Yes, is depend on your program. Yes, karena sebenarnya enggak juga sih, tapi kalau misalnya teman-teman mau relate, teman-teman boleh pilih yang berkaitan dengan program studinya teman-teman. Pilihan ini nantinya bisa diubah nggak, Kak? Bisa, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa ubah lagi di bagian profilnya teman-teman. Nah, misalnya saya pilih yang education. Teman-teman bisa lanjut ke klik yang validate. Nah, setelah teman-teman pilih apa namanya tadi mau kontennya yang terkait apa, akan muncul tampilan seperti ini, discover your level. Jadi ini maksudnya adalah teman-teman diminta untuk melakukan pretest. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, platformnya itu minta ke teman-teman untuk melakukan pretest dulu. Karena program Nusa Putra ini timeline-nya itu dijadwalkan berjalan 3 bulan, jadi teman-teman
selama 3 bulan ini diwajibkan untuk mengikuti 3 kali tes, yaitu di tes hari ini atau mungkin besok, yaitu pretest, kemudian di pertengahan pembelajaran dan juga nanti di akhir program pembelajaran yaitu final test. Nah, kita di sini akan punya 2 pilihan, yaitu I already know my level dan juga tech language assessment. Kalau yang I already know my level itu teman-teman ini bisa dipilih oleh teman-teman yang belum mau melakukan tes pretestnya malam hari ini. Misalnya teman-teman lagi ada yang nongkrong di luar karena ini malam minggu, teman-teman boleh pilih yang I already know my level dulu. Tapi nanti teman-teman bisa melakukan pretestnya di bagian profile ini. Tapi teman-teman yang misalnya malam ini punya waktu cukup banyak dan ingin melakukan tes, teman-teman bisa mengklik yang Tech Language Assessment. Nah, saya contohkan bagaimana sih tampilan kalau misalnya teman-teman mau melakukan tesnya pada malam hari ini. Saya coba klik ya teman-teman. Oke, lagi. Nah, ini teman-teman. Jadi setelah mengklik yang Take My Assessment Language, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi teman-teman dikasih instruksi atau petunjuk sebelum melakukan tes. Biasanya tesnya itu minimal dilakukan 40 menit. Paling minimal itu 40 menit. Nah, assessment-nya itu juga terdiri dari 4 submateri, yaitu grammar, vocabulary, terus listening comprehension, dan reading comprehension. Jadi tesnya itu meliputi 4 hal ini, teman-teman. Setelah itu, teman-teman nanti kalau udah siap, udah jiwa dan raganya udah siap, boleh mengklik yang I understand. Sebelum benar-benar mulai ke tesnya, platformnya itu minta teman-teman untuk ngetes speaker ataupun headphone yang teman-teman gunakan, karena kan tadi di halaman depan ini ada subtes listening, jadi emang perlu headphone ataupun speaker yang mumpuni. Jadi kalau teman-teman bisa menjawab pertanyaannya. Nah, kalau misalnya kita play, akan terdengar suara tepuk tangan. Kalau misalnya teman-teman dengar suara tepuk tangan, berarti device-nya teman-teman support untuk melakukan tes ini. Jadi kalau misalnya teman-teman, misalnya laptopnya, speakernya agak berasa gerusuk, boleh teman-teman pakai headphone kah atau pakai headset, seperti itu. Jadi kalau misalnya speaker dan headphone-nya itu berfungsi, teman-teman bisa klik yang ini. Oke, it works. Nah, setelah itu nanti akan muncul 4 subtes ini. Nah, mungkin akan ada pertanyaan dari teman-teman. Kira-kira, Kak, kan ada 4 subtes nih, Kak. Kira-kira saya bisa nggak ya ngerjainnya lompat-lompat, misalnya dari grammar dulu, terus mau ngerjain listening, terus mau balik ke vocab, terus mau ke reading. Sayangnya teman-teman di Althisia kita nggak bisa seperti itu. Jadi teman-teman harus menyelesaikan per subtes dulu. Jadi harus ngerjain grammar dulu, terus vocabulary, listening, dan reading. Tidak hanya itu, nanti juga teman-teman kalau ngerjain tes, misalnya nomor 1 udah, terus nomor 2 teman-teman misalnya nggak punya bayangan mau jawabannya apa, teman-teman pilih lanjut, nantinya teman-teman nggak bisa balik ke yang nomor 2. Jadi sifat tesnya itu seperti itu, teman-teman. Nggak bisa di-skip, ataupun nggak bisa balik lagi ke subtes sebelumnya atau ke nomor selanjutnya. Nah, kita coba lihat dan kita coba intip gimana sih tampilan tesnya itu dengan klik yang let's do. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi tes di Althisia itu ada 2 macam. Teman-teman akan menemui
tipe pertanyaan yang menampilkan opsi jawaban atau pilihan ganda, dan juga nanti ada pertanyaan yang mewajibkan teman-teman harus mengisinya secara mandiri atau secara esai seperti itu. Nah, sampai sini apakah ada yang mau bertanya dulu teman-teman? Boleh raise hand ataupun boleh ketik pertanyaannya di kolom chat. Ditunggu. Oke, Rama boleh. Ya, maaf Kak, izin kan tadi di pilihan yang sebelum ke sini ada 2 pilihan katanya kan, ada yang mau tes sekarang atau tes nanti kalau udah siap gitu kan. Kalau kan keadaan beberapa kan berbeda itu ya. Termasuk saya ini apa namanya pilihnya tadi yang tes nanti gitu kan ya bukan sekarang. Terus langkah selanjutnya ini apa Kak? Oke, next question Rama. Mungkin juga ada teman-teman yang mau bertanya dengan pertanyaan yang sama. Oke. Nah, kalau yang ini udah selesai, berarti kita boleh close ya. Berarti yang sampai di tes yang ini nggak ada masalah ya, teman-teman. Kita coba jawab pertanyaannya Rama dengan ngepraktekin. Nah, kalau tadi teman-teman memilih, saya coba ulang dulu ya teman-teman di bagian yang ini, biar teman-teman bisa lihat contoh. Nah, kalau misalnya teman-teman pilih I already know my level, karena misalnya hari ini lagi nggak bisa, atau rencananya mau ngerjain besok atau Senin, teman-teman boleh pilih yang I already know my level. Jadi teman-teman akan melihat tampilan seperti ini. Jadi teman-teman akan disuruh memilih kira-kira levelnya teman-teman itu ada di apa? Di A1 kah, A1 minus kah, A1 ataupun C2. Kita ambil level terendah aja teman-teman untuk contoh di A1 minus. Setelah saya klik, nanti kita harus ngeklik yang validate dulu biar muncul tampilan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini adalah tampilan dari platformnya Altisi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi mau tesnya nanti dulu, tampilannya akan seperti ini. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau misalnya tadi ngeklik yang apa namanya I already know my level, terus teman-teman besok kah atau bentar malam kah mau melakukan tes secara mandiri, teman-teman nanti boleh klik di bagian sini, di bagian profile, terus wait, lagi loading. Bentar ya teman-teman. Nah, di sini. Jadi nanti setelah teman-teman klik yang profile, muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau teman-teman udah siap melakukan tesnya, teman-teman boleh klik yang ini. Nah, tampilannya sama seperti yang tadi saya jelaskan untuk teman-teman yang mau melakukan tes pada malam hari ini. Seperti itu. Mungkin nanti setelah sesi Q&A, teman-teman boleh yang mau melakukan tes pada malam hari ini boleh nanti kita temenin sekitar 5-10 menit biar kalau misalnya ada kendala boleh langsung dikomunikasikan kepada tim Altisi. Jadi seperti itu teman-teman cara kalau misalnya teman-teman mau mengambil tesnya. Jadi dari platform Altisia klik ke profile.
Terus, jaringannya lagi agak lambat. Nah, jadi klik yang di sini, yang start. Sampai sini paham teman-teman? Paham, Kak? Paham. Nah, jadi untuk platform Alpisia itu tampilannya seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti misalnya sudah ngambil pretest, terus teman-teman levelnya itu di A2, tampilannya akan seperti ini. Jadi teman-teman nggak ditampilkan di materi yang A1. Meski begitu, teman-teman tetap bisa mengakses yang level-level lain sih sebenarnya. Nah, untuk tampilan kalau mau mulai belajarnya itu seperti ini teman-teman. Jadi di halaman utamanya Alpisia teman-teman bisa buka materi-materi yang teman-teman mau pelajari. Misalnya karena kita baru mau mulai belajar, misalnya kalian baru mau mulai belajar bahasa Inggris, teman-teman boleh pilih yang ini. Terus nanti akan ada tampilan seperti ini. Kayak gini. Jadi akan muncul video pembelajarannya teman-teman. Seperti itu. Sampai sini aman ya? The subtitles of this video are available in other Aman, Kak. Aman. Oke. Nah, saya mau ngajarin lagi. Kira-kira gimana sih cara mengubah bahasa yang akan teman-teman pelajari? Kan tadi setelah aktivasi kita pilih bahasa Inggris untuk sebagai bahasa pertama yang kita pelajari. Nah, di halaman ini teman-teman bisa milih untuk mengubah bahasanya. Caranya adalah dengan ngeklik yang ini, My Learning Language. Jadi yang di sampingnya English itu teman-teman boleh pilih, misalnya kita klik update. Nah, setahu saya untuk teman-teman Nusa Putra itu diminta untuk belajar bahasa Inggris, Prancis, dan juga Spanyol ya. Jadi caranya itu misalnya kalian mau mengubah bahasanya seperti tadi yang saya tampilkan, di halaman awalnya itu teman-teman klik di bawah My Learning Language. Jadi misalnya kita pilih French. Terus teman-teman balik lagi, klik yang validate. Terus misalnya pilih lagi yang study. Terus misalnya kali ini mau pilih yang health and well-being. Terus sama lagi tampilannya teman-teman. Jadi apapun bahasa yang teman-teman mau pelajari di Alpisia, teman-teman akan diarahkan untuk melakukan pretest dulu. Hal ini gunanya biar teman-teman bisa tahu kira-kira teman-teman mau belajarnya dari level mana. Apalagi untuk Nusa Putra durasi belajarnya cukup singkat, yaitu 3 bulan. Jadi kalau misalnya mau belajar bahasa Inggris, tapi selama ini ternyata teman-teman dari SD sampai kuliah udah belajar bahasa Inggris, teman-teman ya udah nggak perlu ngulang dari A1. Jadi itulah gunanya ngambil pretest, biar teman-teman nggak buang-buang waktu ke level-level bawah seperti itu. Mempelajari mempelajari level-level bawahnya. Gitu. Jadi sama intinya teman-teman. Teman-teman akan akan dapat tampilan seperti ini, baik itu di bahasa Inggris, di bahasa Spanyol, ataupun di bahasa-bahasa lainnya. Gitu. Nah, untuk informasi tambahan juga, nah kan tadi lihat yang di French tadi saya pilih bahasa Prancis, terus di learning path-nya health and well-being, dan di sininya menjelaskan menuliskan apa sih sebenarnya yang kita lagi pelajari. Nah, untuk informasi tambahan teman-teman, jadi setiap materi yang teman-teman pelajari di Alpisia itu akan tercatat di akunnya masing-masing. Jadi akan muncul di sini. Misalnya teman-teman belajar A1 minus
bukanya sudah belajar 50 materi dari 100 materi yang ada. Jadi tentu di sini udah 100%. Misalnya di materi level B1 teman-teman belajarnya baru 10, nyelesain 10 modul dari 100 modul. Berarti di sini baru 10%. Seperti itu teman-teman. Jadi apapun aktivitas yang teman-teman lakukan akan tercatat di platformnya Alpisia. Seperti itu. Nah, untuk melihat statistik dari pembelajarannya teman-teman, teman-teman juga boleh lihat di bagian profile. Jadi di bagian profile ada tampilan seperti ini, My Statistik. Nanti akan muncul berapa banyak menit serta jam yang teman-teman habiskan untuk belajar di Alpisia. Nanti di sini juga nanti akan ditampilkan berapa banyak activities yang teman-teman sudah kerjakan di Alpisia. Seperti itu. Kak izin bertanya. Oke, boleh. Kan kita ini buat SKPI ya. Tapi Ya. sebelumnya kita udah ikut British Council juga yang belajar bahasa Inggris. Nah, untuk bahasa PBB yang kedua ini, kita boleh bahasa Inggris lagi atau harus pilih bahasa lain? Setahu saya untuk di Nusa Putra itu ngerjainnya 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, Spanyol, dan Prancis. Jadi teman-teman pilih aja mau belajar yang mana dulu dalam misalnya di bulan pertama mau belajar apa dulu, di bulan kedua mau belajar apa dulu, dan di bulan ketiga belajar apa dulu. Mungkin untuk Kak Eka dan Kak Lestari mohon mohon konfirmasinya apa Ya, apa udah benar. terkait jawab pertanyaan dari Kak Solihin ya, atau Bang Solihin, untuk akun Alpisia kita itu dilengkapi dengan 25 bahasa. Meskipun dari program Language Center menyediakan British Council dan mengeluarkan hasil tes bahasa Inggris. Nah, dari sini juga kita bisa mengeluarkan tes bahasa Inggris dan hasil tes dari bahasa lainnya yang dikonfirmasi wajib sebagai bahasa PBB. Jadi kalaupun abang nanti belajar bahasa Inggris dan memumpuni kuota durasi belajar, kita keluarkan juga sertifikat tes bahasa Inggris atau bahasa Prancis atau bahasa Spanyol yang memang dikerjakan di akun Altisya kita gitu. Jadi double, bisa dapat dari Altisya untuk pembelajaran bahasa Inggrisnya, dan abang juga bisa dapat dari British Council seperti itu. Dan memang paket ini memang 3 bulan bisa diakses untuk lebih dari 1 bahasa yang tersaji dan tersedia di Altisya gitu bang, kira-kira. Udah jelas Kak. Oke. Oke, yang mau nanya boleh raising hand lagi dan langsung open mic aja biar kami dari tim Alpsia bisa bantu jawab kendala ataupun pertanyaan dari para Izin kakak bertanya, sekalian. Kak. Boleh Kak. Berarti buat bahasa kedua PBB-nya bukan pilih Spanyol atau Prancis, tapi harus tes dua-duanya, atau gimana? Soalnya kemarin kan waktu di Google Form-nya pilihan ya, Spanyol atau Prancis, atau jadi dua-duanya. Telah Mungkin berdiskusi dengan kebijakan pihak Language Center Nusa Putra, bahwasanya kalian diberikan fasilitas lebih, tidak hanya dari bahasa yang dipilih melalui Google Form. Jadi semisalnya selama 3 bulan kakak mengakses 2 bahasa, semisal Prancis dan Spanyol, bukan atau, tapi dua-duanya, dan mumpuni pembelajaran selama 30 jam, minimal 30 jam, berarti harus lebih ya, minimal 30 jam, dan akses 100 lebih materi, aktivitas materi maksud saya, di dalam platform kita. Kemudian mempunyai 3 kali kesempatan. Jadi dalam 3 bulan itu bisa melakukan 3 kali tes. Jadi kalaupun tidak maksimal 3, let's say bisa 2 kali. Artinya Kak bisa mencoba yang pertama, kemudian
30 hari berikutnya tes yang kedua. Kalau mumpuni lagi waktu akses aktifnya masih ada, boleh dilakukan tes kembali gitu. Karena memang kita mengakomodir siapa saja yang sanggup belajar dengan lebih dari satu bahasa di platform kita bebas tugaskan. Dan haknya adalah mendapat sertifikat berdasarkan syarat yang kita sebutkan tadi. Dan itu memang sudah kita diskusikan dengan pihak Language Center Nusa Putra. Begitu Kak Violena. Berarti jika mau mumpuni bisa dapat lebih dari satu sertifikat ya, Kak? Benar sekali. Oke, baik, terima kasih. Oke, udah jelas ya Kak. Untuk teman-teman lain, apa masih ada pertanyaan? Oke, boleh dari Kak Desi dulu. Izin bertanya Kak, untuk perihal kan tadi ada jadi 3 bulan ya waktu kita itu. Nah 3 bulan itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kita diberi waktunya? Di bulan apa akhirnya? Akun untuk batch 3 ini kita daftarkan hari ini per tanggal 6 Januari 2024 hingga 6 April 2024. 6 Januari hingga 6 April. Seperti itu, Mbak. Jadi bisa mengejar membalancing kira-kira kalau sudah mumpuni 30 jam lebih belajar pada satu bahasa atau lebih misalnya, udah bisa mengerjakan lebih dari 1 atau 2 kali tes, maka nilai hasil tes yang paling tinggi itu kita akan cetak sertifikatnya. Jadi tidak ada batasan harus minimal B1 atau B2. Jadi memang feel free karena kita yakin untuk belajar bahasa Prancis dan Spanyol tanpa les kursus dengan guide, saya pikir kita respect dengan hasil tes apapun yang kakak dan abang bisa capai seperti itu. Oke, makasih Kak. Oke, thank you Kak Teku juga Kak pertanyaannya. Untuk teman-teman lain yang mau bertanya boleh tulis langsung di kolom chat atau juga boleh langsung raise hand biar di notice sama kakak-kakak dari Alpisi. Jadi boleh Spanyol, French boleh Kak. Yes, untuk menjawab pertanyaan dari Kak Dias Ilyasha, oh jadi tesnya setiap 30 hari sekali ya? Iya Kakak, jadi karena durasi dari program belajarnya itu 3 bulan, kita sangat meminta kepada teman-teman untuk melakukan tes setiap 30 hari sekali atau misalnya kita seragamin aja di pekan pertama setiap bulannya. Jadi kalau misalnya sekarang tanggal 6 boleh dilakukan tesnya hari ini. Jadi tes keduanya itu 6 Februari, terus tes terakhirnya itu di 6 Maret seperti itu teman-teman. Untuk tesnya apakah ditentukan oleh pihak terkait atau kita bebas menentukan? Untuk Kak Andreas, maksud dari penentuannya itu apakah? Apakah terkait waktu pelaksanaan atau seperti apa? Waktu tesnya. Oke, untuk waktu tesnya sebenarnya tes di Alpisia itu teman-teman lakukan secara mandiri, jadi terserah kakak-kakak semuanya free-nya kapan, tapi perlu diingat bahwa teman-teman tetap harus mengerjakan pre-test dan juga nanti di akhir mengerjakan final test. Tapi kami sih sarankan untuk melakukan tiga kali tes karena tentu semakin banyak tes itu berpengaruh pada pandangan teman-teman dalam mengukur kemampuan berbahasanya teman-teman. Seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Eka, kalau program belajar Nusa Putra dan Alvisia ini akan dilaksanakan 3 bulan. 3 bulan, jadi teman-teman itu untuk mendapatkan sertifikat ada ketentuan khusus yang dikeluarkan oleh pihak Nusa Putra, yaitu yang kriteria pertama itu teman-teman
harus eh, harus apa namanya menghabiskan harus mencapai 30 jam pembelajaran di Alpisia. Terus di 30 jam tidak hanya 30 jam aja, teman-teman juga diwajibkan untuk mengerjakan minimal 100 activities per bahasanya. Jadi bukan kumulatif dari beberapa bahasa yang teman-teman pilih. Jadi misalnya teman-teman mau dapat sertifikat bahasa Inggris, teman-teman harus belajar minimal 30 jam. Di bagian sini teman-teman di statistiknya harus menampilkan 30 jam, dan juga nanti di sini di bagian activities teman-teman harus mengerjakan minimal 100 activities. Jadi misalnya nanti di akhir program ada teman-teman yang yang protes, kok Kak saya nggak dapat sertifikat, yaitu karena teman-teman tidak mencapai kriteria yang ditentukan oleh pihak universitas. Karena belajar dari pengalaman dari batch 1 menjelang akhir pembelajaran di batch mereka baru keteteran untuk mengejar waktu belajar dan juga aktivitasnya mereka seperti itu. Jadi untuk kakak-kakak yang mau mendapatkan 3 sertifikat sekaligus, boleh kakak belajar Prancis, Spanyol, dan juga bahasa Inggris. Yang jelas syarat dari kampus itu minimal belajar itu 30 jam dan minimal 100 aktivitas. Nanti aktivitasnya itu muncul di bagian sini, teman-teman. Kayak gitu. Nah, yang mau bertanya boleh lagi dituliskan di kolom chat ataupun langsung open mic aja. Kami tunggu. Berarti sejauh ini aman ya teman-teman semuanya? Udah bisa mengakses, udah paham juga terkait terkait platform dari Altisya itu sendiri. Jadi misalnya, oke boleh Kak. Saya mau ngajarin untuk bagaimana sih cara login ke akun Altisya. Jadi cara teman-teman login ke akun Altisya itu di search bar itu teman-teman boleh klik altisya.org/platform. Jadi saya coba klik. Nanti linknya saya bagikan di kolom chat dan juga di grup WhatsApp. Nah, kita klik, nanti akan muncul klik teman-teman. Kayak gini. Jadi linknya itu adalah saya lupa. Nah, jadi cara loginnya itu adalah dengan masuk ke link ini. learn.altisia.org/platform/tanda pagar/login. Coba saya bagikan dulu ke kolom chat dan juga ke grup WhatsApp. Nanti link terkait Altisia nanti kami masukkan ke deskripsi grup di WhatsApp biar teman-teman kalau mau akses gampang nyarinya. Oke? Nah, tampilannya nanti akan seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman akan diminta untuk memasukkan email address dan juga password. Nah, tadi saya masukkan email itu dan juga passwordnya itu wait. Jadi nanti teman-teman
teman-teman akan apa namanya melihat tampilan seperti ini. Akun saya lupa emailnya tadi apa. Nah, kalau sini saya masukkan akun saya yang satu lagi. Nah, kalau ini cara loginnya, jadi teman-teman masukkan email yang tadi teman-teman gunain di proses aktivasi dan juga teman-teman masukkan password yang teman-teman buat di aktivasi tadi. Login, nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Jadi sama caranya dengan yang tadi. Saya sudah bagikan di grup WhatsApp dan juga di kolom chat untuk link login ke Altition. Saya kasih kesempatan juga ke teman-teman yang mau bertanya, boleh raising hand atau tulis pertanyaannya di kolom chat. Sambil saya lihat dulu pertanyaan yang belum kejawab. Dari Gias Nur Aliyah, kalau mau ganti bahasa nanti aktivitas tiap bahasanya tetap ada? Ya Kak, jadi kalau misalnya Kakak belajar lebih dari satu bahasa, progresnya itu tetap tercatat teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian belajar bahasa Inggrisnya itu di level B1 itu 50, kalau misalnya kalian ganti ke bahasa Prancis di pembelajaran bahasa Inggris itu progresnya tetap tercatat seperti itu. Ini keulang lagi karena saya belum pernah klik yang bahasa Prancis seperti itu teman-teman. Loginnya bisa di aplikasi nggak Kak? Untuk aplikasi sebenarnya kita ada, tapi mungkin apa ya, masih sering crack atau masih sering sulit terbukanya. Jadi saran saya teman-teman boleh akses lewat HP aja, lewat Chrome atau lewat apa namanya Safari atau internetnya teman-teman. Karena kalau lewat aplikasi masih sering crack aplikasinya Kak, seperti itu. Kalau semisal 1 minggu sekali gonta-ganti bahasa bagaimana Kak? Amankah atau bagaimana? Tentu boleh Kak. Jadi di Altisia itu sangat apa ya? Sangat membebaskan kakak-kakak mau belajarnya kapan, mau misalnya kakak-kakak buat jadwal rutin Senin sampai Jumat mau belajar tiap 1 jam. Misalnya hari Senin mau belajar bahasa Inggris, Selasa mau belajar bahasa Prancis, Rabu mau belajar bahasa Spanyol, terus balik lagi ke bahasa Inggris, boleh Kak. Jadi akan tetap aman dan progresnya akan tetap tercatat seperti itu. Apa ada pertanyaan lain dari teman-teman semuanya? Untuk informasi juga, misalnya teman-teman di sini di kemudian hari menghadapi kendala, teman-teman boleh sampaikan kendalanya di grup WhatsApp. Nanti saya bareng Kak Eka dan juga Kak Lestari akan bantu teman-teman untuk nyelesain kendalanya teman-teman seperti itu. Jadi misalnya, Kak, saya lupa password, terus email saya nggak bisa kebuka, boleh apa namanya, kasih tahu di grup biar kami bantu seperti itu. Sampai sini masih ada yang mau bertanya lagi Kak teman-teman? Cukup. Oke, berarti aman ya teman-teman. Mungkin nanti setelah sesi Zoom ini saya akan kirim apa namanya syarat untuk keluarnya sertifikat ya, yang merupakan hasil dari diskusi dari pihak Altisia dan juga apa namanya dari pihak Nusa Putranya. Biar teman-teman bisa apa namanya manage waktunya, jadi nggak ngejar waktu di akhir program belajarnya seperti itu. Kalau seperti itu saya izin apa namanya? Saya izin stop share
Kalau dari saya sih udah cukup. Mungkin dari Kak Eka atau Kak Lestari ada yang mau ditambahkan, Kak? Kalau dari saya cukup. Mungkin nanti jika ada kakak dan abang yang bergabung di batch 3, boleh bertanya langsung via WhatsApp jika ada kendala terkait akses ataupun pencarian pembelajaran materi yang ada di Altesia. Seperti itu. Pertanyaan untuk setiap bahasa apakah wajib 3 kali? Apa 3 kali ini untuk semua untuk tesnya? Nah, jadi ini dibebas tugaskan karena sesuai dengan pendaftaran kakak dan abang kemarin diwajibkan untuk mempelajari bahasa yang dipilih, yaitu Perancis kah atau Spanyol. Namun di sini kita fasilitasi bahwa akun Altesia itu bisa mempelajari 25 bahasa, termasuk salah satunya bahasa Inggris. Jadi misalnya kakak dan abang mau belajar bahasa Inggris dan Spanyol, eh, kemudian mampu menyeimbangi waktu pembelajaran, tidak hanya mengerjakan tes saja. Ingat, jadi kalaupun kakak dan abang eh, mengerjakan tes saja tanpa pembelajaran, sertifikat tidak akan kita keluarkan. Jadi kakak dan abang hanya menikmati fasilitas belajar mandiri saja. Jadi perlu diingat bahwasanya sertifikat akan kita keluarkan dari Language Center jika kakak memenuhi persyaratan pembelajaran selama 30 jam akses di Altesia pada satu bahasa. Ya, pada satu bahasa, kemudian tidak hanya akses aktif saja, tapi kita lihat juga aktivitas belajar. Jadi situ ada materi, ada latihan yang kakak dan abang bisa coba di belajar. Akses tanpa belajar kita anggap tidak belajar gitu. Jadi jangan mencoba memanipulatif kita dengan memenuhi syarat namun tidak ada belajar sama sekali. Karena semua apapun yang kakak dan abang buka, sistem akan menyimpan. Dan perlu dicatat untuk supaya pembelajaran yang sudah kakak abang lakukan, mohon jangan setengah-setengah. Artinya selesaikan sampai selesai. Mau dalam satu subtopik itu hanya mengerjakan 2 latihan saja, namun dikerjakan sampai selesai. Mau hasilnya nilainya rendah ataupun sempurna 100, sistem akan merekam aktivitas belajar kakak dan abang. Nah, jadi sebaiknya setiap pembelajaran, setiap pilihan materi yang dibuka dan dicoba, itu diselesaikan sampai habis. Menonton video jangan setengah, karena dari sistem nanti tidak akan merekam kakak itu mau nonton materi sampai habis. Nah, jadi skema platform AI ini nanti akan merekam jika kakak dan abang menyelesaikannya sampai selesai, baik itu menonton materi maupun mengerjakan latihannya yang ada di Altesia. Seperti itu. Nah, jadi jangan setengah-setengah, selesaikan saja meskipun nilainya asal. Artinya kita memang melihat ada usaha kakak, ada abang memang belajar. Betul. Kita apresiasi dengan mereka yang belajar sehingga keluarlah peraturan seperti ini dari pihak kampus. Gitu. Jadi eh, kita kita audiensi kakak dan abang supaya tetap ada yang assist belajar mandiri dengan menggunakan Altesia. Jadi sebisa mungkin kita hanya memberikan 3 kali tes. Kalau memang kakak dan abang bisa memanajemen waktu kakak dan abang lebih baik. Nah, kemudian jika kakak dan abang bisa memanajemen waktu dengan baik, maka kakak dan abang bisa mendapatkan 3 kali tes. Nah, jadi kalau misalnya kelupaan ini kelewat seminggu, maka masa aktif kakak akan berkurang. Jadi nggak bisa ngerjakan sampai 3 kali. Mungkin hanya 2 kali tes saja. Seperti itu. Jadi kita prediksi untuk 3 bulan ini kakak dan abang itu bisa melakukan pretest, yaitu pada saat pertama kali membuka akun. Dan yang kedua adalah 2 kali setelah tes hari ini atau besok kakak lakukan, maka 30 hari ke depan. Gitu. Jadi kalau misalnya kelewat 5 hari saja atau 3 hari saja setelah tes yang kedua, maka
tes yang ketiga bisa dilakukan, namun untuk yang keempat sudah terkurang waktunya, seperti itu. Jadi pengurangan waktunya itu memang tidak bisa kita perpanjang karena memang masa durasi belajarnya hanya 3 bulan saja. Seperti itu penjelasan dari saya terkait skema bagaimana bisa berapa kali. Jadi kakak dan abang sendiri yang memanage waktu belajar kakak dan abang dan memanage juga waktu tesnya. Namun nanti setiap bulan kita akan reminder kakak dan abang di grup untuk nge-review kembali hasil tes kakak dan abang. Gitu. Jadi supaya nggak kelupaan gitu. Bahwasannya, oh sudah kelewat 30 hari. Nah, jadi pastikan bahwasannya platform nanti akan ngebuka akses jika kakak dan abang bisa mengerjakan tes kembali dari tes yang sebelumnya sudah pernah dikerjakan. Sebagai evaluasi penilaian yang bisa kita cetak nantinya dalam bentuk sertifikat. Oke, jadi terima kasih Kak Eka penjelasannya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk setiap tes yang dilakukan di platformnya Audisia, teman-teman itu jarak waktunya itu minimal 30 hari. Jadi usahakan untuk pretest ini dilakukan dalam 1 atau 2 hari ke depan, biar nanti kalau di akhir teman-teman sempat untuk melaksanakan final testnya seperti itu. Jadi jangan sampai kelewat karena tentu teman-teman juga yang rugi. Pertanyaan dari Kak Mutia Meisha. Nah, kalau kita mau lakukan tes pertengahannya gimana Kak? Harus kemana? Nah, saya izin share screen lagi. Nah, caranya itu teman-teman misalnya di bagian home. Teman-teman itu dari halaman awal ini, halaman home-nya Alkisia, teman-teman boleh klik yang bagian profile. Terus nanti kalau misalnya memang jarak waktu dari tes pertama ke tes yang kedua itu sudah lewat dari 30 hari, akan muncul di sini Kakak untuk melakukan tesnya. Tapi kalau misalnya kurang dari 30 hari, untuk tesnya itu tidak akan muncul seperti itu Kakak. Jadi caranya sama seperti yang tadi, ke profile dulu, terus lihat di bagian sini. Seperti itu. Ini untuk cara bagaimana untuk mengakses tes kedua ya teman-teman. Pada maksimal tes untuk keluarnya sertifikat dicek sama Kak Eka. Nah teman-teman yang lain kalau misalnya ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat lagi atau boleh open mic langsung. Tapi kalau misalnya memang teman-teman baru keinget pertanyaannya setelah mengakses secara mandiri di misalnya besok atau di hari Senin, teman-teman boleh lempar pertanyaannya ke grup biar kami dari tim Alkisia bisa bantu menjawab pertanyaannya teman-teman. Seperti itu. Nah, sampai saat ini apakah ada pertanyaan tambahan teman-teman, kakak-kakak dan abang-abang? Kalau aman boleh Kak minta link aktivasinya ya, baru gabung ini soalnya bukan, so maaf. Oke, saya kirimkan aktivasi ya. Kan dari aktivasi saya cari dulu ya teman-teman. Kak, izin bertanya, untuk kalkulasi progresnya itu bakalan sama apa bagaimana di setiap learning path-nya? Misalnya pilihan learning path-nya complete beginner sama saya. Untuk progresnya tetap akan terkalkulasinya sama karena untuk di bagian ini itu di bagian
My Progress itu dia mencatatnya sesuai dengan levelnya teman-teman. Misalnya saya ubah dari education ke misalnya ke work. Jadi itu tetap akan muncul apa namanya sesuai dengan materi yang teman-teman akses kayak gitu. Jadi dia bukan per learning path, tapi dia sesuai dengan level yang teman-teman pelajari. Ya, sih seperti itu. Untuk tesnya apakah serentak di satu hari atau di jam yang sudah ditentukan? Seperti yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa tesnya itu dilakukan secara mandiri teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman belum ada waktu pada malam hari ini, teman-teman boleh lakukan besok pagi atau misalnya besok malam. Yang jelas teman-teman tetap melakukan pretest dalam 1-2 hari ke depan karena mengingat untuk melaksanakan tes di Alifisia itu dia per tesnya itu minimal jaraknya 30 hari. Jadi misalnya dari pretest ke tes kedua itu 30 hari, dari tes kedua ke final test itu 30 hari. Seperti itu teman-teman. Nah, apakah ada pertanyaan lain atau pertanyaan tambahan teman-teman? Kalau misalnya memang sudah aman, boleh infoin ke grup chat, kalau bilang aja aman Kak, aman. Biar kita bisa bikin sesi kick off pada malam hari. Aman ya. Duh, Andreas dari tadi sangat semangat 45 menjawabnya. Aman, aman, aman. Oke, itu. Apa namanya? Informasi lagi kepada teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya kendala di kemudian hari, boleh disampaikan ke grup PA. Nanti kami dari tim Alfisia akan membantu menjawab kendalanya teman-teman. Seperti itu. Jadi ingat teman-teman bahwa untuk penerbitan sertifikat ada 2 syarat yang ditentukan oleh pihak kampus, yaitu minimal akses belajar perbahasa itu 30 jam dan juga minimal aktivitas perbahasa itu 100 aktivitas. Jadi teman-teman harus pintar-pintar ngolah waktunya biar bisa dapat 3 sertifikat dengan sampai 3 bulan ke depan seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain teman-teman? Kalau misalnya memang sudah aman, mungkin kita akhirin aja ya Kak sesi Zoom-nya atau gimana Kak? Aman, boleh. Aman, boleh. Oke, kami dari tim Alfisia, saya Putri, mewakili Kak Eka dan juga Kak Lestari yang dari tadi standby di grup WA, menyampaikan terima kasih atas waktunya kepada kakak-kakak dan abang-abang sudah bersedia meluangkan sekitar 1 jam lebih waktunya untuk mendengarkan sesi kick off bersama Alfisia, yaitu belajar bagaimana cara aktivasi dan juga belajar sedikit tentang platformnya Alfisia. Untuk pertanyaan tambahan mungkin boleh dilempar ke grup WA karena saya, Kak Eka, dan juga Kak Lestari akan tetap standby untuk membantu teman-teman yang menghadapi kendala. Oke teman-teman, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.